Halo YouTubers. Seorang bayi dapat mengubah hidupmu selamanya. Tapi 2 miliar bayi dapat mengubah dunia selamanya. So teman-teman semuanya, kalian pasti sudah tidak asing dengan negara yang satu ini. Negara dengan gurun pasir yang terluas di dunia. Ya benar, negara Afrika. Tahu kamu bahwa di balik gurun pasir itu, negara Afrika memiliki peningkatan drastis dalam hal populasi. So, penasaran dengan videonya? Tapi sebelum nonton video ini, jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seru dari narator Indonesia. Populasi benua Afrika sedang mengalami pertumbuhan penduduk masif. Dalam 35 tahun ke depan, UNICEF memprediksi bahwa bayi yang lahir di benua Afrika akan mengubah wajah dunia. Angka tersebut luar biasa besar. Pada tahun 2050, 4 dari 10 orang di planet ini akan terdiri dari orang-orang Afrika. Wow, fakta yang menarik ya. Sejak tahun 2017 hingga tahun 2050 mendatang, akan lahir sebanyak 1,8 miliar penduduk Afrika baru. Jumlah ini akan menyaingi populasi Cina yang saat ini cuma memiliki 1,3 miliar penduduk. Di tahun 2050, populasi penduduk benua Afrika diproyeksikan akan menyentuh angka 2,53 miliar penduduk. Sementara itu, penduduk dunia sendiri diprediksi akan mencapai angka 9,77 miliar di tahun 2050. Itu berarti Afrika akan menyumbang sekitar 26% penduduk dunia. 2 kali lipat dari jumlah penduduk Cina yang justru turun menjadi 1,36 miliar penduduk. Sementara itu, pemerintah negara-negara Afrika pun harus bergumul dengan masalah populasi ini. Akibat peningkatan tersebut, migrasi menjadi isu tambahan yang menjadi tantangan lanjutan bagi pemerintah negara-negara Afrika. Ditambah dengan kekurangan infrastruktur, permasalahan yang harus dihadapi Afrika dalam menangani ledakan penduduk makin panjang. Di tingkat negara, UNICEF memprediksi angka kelahiran tertinggi di Afrika masih akan ditempati oleh Nigeria. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2030, sebanyak 136 juta kelahiran akan terjadi di negara tersebut. Pada tahun 2050, Nigeria akan melahirkan hampir 1 dari 10 bayi di seluruh dunia. Posisi Nigeria ini diikuti oleh Republik Kongo dan Ethiopia yang menempati urutan kedua dan ketiga negara Afrika dengan pertumbuhan penduduk terbesar. Menurut UNICEF, terdapat 2 hal utama yang melatar belakangi ledakan angka kelahiran bayi di Afrika. Yang pertama, tingginya tingkat kesuburan atau fertility rate perempuan di benua Afrika. Kedua, kenaikan jumlah perempuan dalam usia produktif. Di 15 negara Afrika, termasuk Nigeria dan Republik Kongo, setiap perempuan bisa melahirkan 5 anak atau lebih. Angka kelahiran ini sangat tinggi jika dibandingkan tingkat kesuburan di benua Eropa, yang cuma menghasilkan 2 anak per perempuan, dan di Afrika Utara hanya 3 anak per perempuan. Rata-rata tingkat kesuburan perempuan di Afrika memang telah menurun beberapa tahun belakangan ini. Pada tahun 1981, tingkat kesuburan perempuan Afrika mencapai 6,6 anak per perempuan, lalu turun menjadi 4,46 anak per perempuan di tahun 2017. Meskipun begitu, penurunan tingkat kesuburan ini terbilang lambat. Pada gilirannya, faktor ini juga membuat angka kelahiran di benua Afrika menjadi yang lebih tinggi dibanding benua lain di dunia pada tahun 2054 mendatang. Angka kelahiran yang tetap tinggi ini disebabkan banyak faktor, contohnya kemiskinan dan ketiadaan perencanaan keluarga. Selain tingkat kesuburan yang tinggi, populasi Afrika secara umum juga terus meningkat.
Ini membuat jumlah perempuan dalam usia produktif mulai dari 15 tahun hingga 49 tahun meningkat dari 54 juta di tahun 1950 menjadi 280 juta di tahun 2015. Wow, angka yang fantastis. Dari tren tersebut, jumlah perempuan di usia aktif bereproduksi akan meningkat menjadi 407 juta di tahun 2030 dan 607 juta di tahun 2050. Sehingga pada pertengahan abad ke-21, jumlah perempuan berusia produktif di Afrika akan berlipat ganda. Ini kontras dengan benua Afrika di mana jumlah perempuan usia produktif terus menurun. Menurut data Bank Dunia, di Afrika sebanyak 53% perempuan usia produktif belum mendapatkan akses untuk alat kontrasepsi modern. Rwanda dan Uganda menjadi dua negara dengan akses alat kontrasepsi modern terendah. Dilansir dari Development and Cooperation dalam penelitian yang dilakukan The Demographic Health Survey atau DHS pada tahun 2013, perempuan Nigeria yang aktif secara seksual dan menggunakan alat kontrasepsi hanya sekitar 2% saja. Maka dari itu tidaklah heran apabila sebanyak 23% dari perempuan di kelompok usia produktif telah memiliki anak, bahkan sebelum usia mereka mencapai 15 tahun. Angka kelahiran di Afrika juga menyebabkan isu lainnya. Tingginya angka kehamilan di Afrika disebabkan banyak hal, seperti tekanan pergaulan dan perkawinan usia dini. Selain itu, kehamilan juga disebabkan menjadi cara perempuan Afrika mendapatkan perhatian suaminya. Himpitan paradigma patriarki yang kental pun secara tidak langsung menjadi penyebab tingginya angka kelahiran di Afrika. Belum lagi ditambah dengan pendidikan seksual dan informasi terkait alat kontrasepsi juga yang masih kurang. Di samping akses informasi yang kurang, faktor budaya dan agama juga menghalangi penggunaan alat kontrasepsi modern. Seperti dikutip dari Deepew Research Center, beberapa negara di Afrika seperti Nigeria, Ghana, Uganda, Kenya, dan Senegal menolak penggunaan alat kontrasepsi karena dianggap bertentangan dengan moral mereka. Penelitian yang dilakukan Philips Edongwani, Obasohan menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Afrika menolak penggunaan alat kontrasepsi modern. Hal itu dikarenakan alasan religius. Mereka masih berpegang pada agama yang mengajarkan bahwa anak adalah hadiah yang diberikan oleh Tuhan ke dalam rahim perempuan. Sepertinya akan sulit ya jika memiliki paradigma seperti itu. Nah, dari situ mencegah kehamilan dengan alat kontrasepsi dan aborsi dianggap sebagai perbuatan dosa dan immoral. Pemerintah negara-negara Afrika sendiri masih jauh dari kata siap untuk melakukan upaya penurunan angka kelahiran penduduk di benuanya. Meskipun undang-undang maupun kebijakan baru mungkin dimunculkan guna mereduksi angka kelahiran bayi. Namun pemerintah mengatakan bahwa isu ini adalah isu yang terlalu sensitif. Kami adalah orang-orang yang sangat religius, maka dari itu isu menekan angka kelahiran menjadi isu yang sensitif bagi kami. Jelas Goodluck Jonathan, Presiden Nigeria, salah satu negara dengan pertumbuhan penduduk tertinggi seperti dilansir dari BBC Indonesia. Selain faktor agama, ketakutan akan dampak yang ditimbulkan kontrasepsi modern, biaya dan dianggap mahal, serta ketidaksetujuan pasangan menjadi beberapa alasan mengapa masyarakat tak mau menggunakan alat kontrasepsi modern. Ini tentunya saja menyulitkan upaya perencanaan keluarga yang lebih matang bagi keluarga di Afrika. Urgensi untuk menekankan laju pertumbuhan penduduk di Afrika akhirnya mendatangkan bantuan dari pihak negara lain. Seperti halnya Denmark, seperti yang dilansir dari Quartz, dikabarkan menjanjikan 91 juta kronor atau setara dengan sebanyak 189 miliar rupiah untuk mendukung program penanganan kehamilan yang tidak diinginkan di daerah-daerah terbelakang seperti Afrika.
Upaya bantuan untuk menekan angka kehamilan di Afrika ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk menekan angka migrasi ke Eropa. Sebanyak 1 juta migran dari Afrika diprediksi sedang dalam perjalanan migrasi mereka menuju Libya dan Eropa pada tahun 2017. Di bulan Januari dan Februari saja, menurut laporan dari Agensi Fungsi PBB, sebanyak 12.000 migran Afrika telah sampai di Italia. Pertambahan penduduk memiliki arti pergerakan urbanisasi dan migrasi yang tinggi, ditambah dengan angka kelahiran di Afrika yang terus meningkat. Pantas saja Eropa bersiap-siap dengan pergerakan migrasi yang jauh lebih masif. Dengan Afrika yang masih sibuk dengan berbagai persoalan semacam kemiskinan, konflik dalam negeri, kesehatan, lapangan pekerjaan, pendidikan, dan perumahan yang jauh dari kata layak. Bukankah apa yang dilakukan Denmark itu masuk akal demi menahan laju afrikanisasi dunia seperti yang kelak diramalkan terjadi? Nah, baik teman-teman semua, itulah tadi kisah mengenai pertumbuhan penduduk dari benua Afrika. Jika kalian memiliki kritik dan saran, silakan kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa kalian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.